Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO HUMI. Jadi PT Humpus Maritim Internasional atau HUMI ini didirikan pada tahun 2016 dan melalui entitas anak bergerak dalam usaha penyediaan jasa persewaan kapal, terutama untuk pengangkutan LNG, angkutan bahan bakar premium dan crude oil, lalu pengangkutan bahan kimia dan petrokimia, jasa penunjang kegiatan lepas pantai, jasa pengerukan, penyediaan FSRU, serta jasa penunjang armada laut ataupun marine support. Nah, ini adalah anak-anak usaha dari HUMI. Jadi penyewaan kapal, jasa pengelolaan kapal, jasa manajemen awak kapal, dan juga pelatihan, edukasi, dan sertifikasi awak kapal. Ibaratnya udah all in one lah di sini Sobat Maya. Jadi anak usahanya juga ada 7 dan salah satunya udah listing juga ya di bursanya kita. Sobat Maya pasti kenal ini ya. Kode tikernya GTSI. Nah, ini adalah para pemegang saham dari HUMI. Tanpa saya perlu sebutkan namanya, Sobat Maya pasti tahu ya siapa beneficial owner dari HUMI ini. Ya betul ya, di sini juga disebutkan yang menjadi beneficial owner ataupun pengendali dari HUMI adalah Bapak Hutomo Mandala Putra. Nah, untuk struktur IPO-nya adalah sebanyak-banyaknya 2,7 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 15% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri adalah di harga 100. Nah, ini saya nggak tahu ya prospektusnya udah diupdate atau gimana, tapi ini nggak ada rentang harga IPO-nya Sobat Maya di prospektus yang saya baca. Jadi di sini udah langsung mencantumkan bahwa harga IPO-nya itu adalah di 100. Berarti, untuk dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 270 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini, juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 2:1. Nah, dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 10% itu akan digunakan untuk modal kerja. Lalu sisanya itu akan digunakan untuk penyetoran modal kepada entitas anak. Paling gede nih kepada PT PCS Internasional ya. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya HUMI ini adalah Reliance Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya LS. Nah, LS ini sangat jarang ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Dari semenjak ada IPO, terpantau hanya ada dua saham yang pernah dikawal oleh LS. Yang pertama itu GTSI atau anak usaha dari HUMI ini. Harga IPO-nya di 100, IPO amount-nya di 240, dan 3 kali ARB. Yang paling menyakitkan adalah waktu itu allotment-nya di GTSI itu adalah 100%. Jadi walaupun ARB-nya hanya 3 kali, tapi lumayan menyakitkan ya Sobat Maya, karena allotment-nya itu 100% waktu itu. Lalu di tahun 2022 ada Buah. Nah, Buah ini harga IPO-nya di 388 dan IPO amount-nya itu di 77,6 miliar dan berhasil satu kali arah. Lalu harganya terus-terusan naik. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang track record, kayaknya belum terlalu ada track record juga ya buat LS ini karena setahun cuma satu kali nih mengawal saham IPO Sobat Maya. Tapi kalau misalnya kita lihat Buah, ya paling enggak LS ini enggak jelek-jelek amat lah ya, masih berhasil satu kali arah. Nah, gimanakah kinerjanya LS dalam mengawal saham IPO HUMI? Ya, mari kita nantikan ya. Nah, lalu ini adalah laporan keuangan dari HUMI. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, di tahun 2020 ke tahun 2021 agak terjadi pengurangan ya. Lalu meningkat lagi menjadi 214 juta dolar AS. Nah, untuk dari sisi asetnya ini udah bisa kita katakan udah stabil lah ya, Sobat Maya. Sementara kalau dari sisi liabilitasnya malah terjadi penurunan ya. Jadi di tahun 2021 liabilitasnya itu masih 110 juta dolar AS. Di tahun 2022 udah menjadi 76 juta dolar AS. Nah, penurunan liabilitas ini tentunya bagus ya. Dan untuk dari sisi ekuitas, walaupun sempat turun di tahun 2021, tapi di tahun 2022 ekuitasnya kembali naik. Nah, kenapa bisa turun di tahun 2021 untuk ekuitasnya? Habis ini kita bahas di laporan kinerja ya. Tapi bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka HUMI ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Nah, ini adalah laporan kinerja dari HUMI. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan, di tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi sedikit pengurangan ya Sobat Maya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari tahun 2021 ke tahun 2022,
pendapatannya ini naik lebih dari 40%. Dan seharusnya di tahun 2023 pun akan lebih naik lagi ya. Sebaliknya kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersih, di tahun 2020 laba bersihnya itu sebesar 9,4 juta dolar AS. Jadi lumayan besar ya Sobat Maya. Net profit marginnya pun di atas 10%. Tapi di tahun 2021, Humi ini juga menderita kerugian yang lumayan besar, sebesar 13 juta dolar AS untuk kerugiannya. Nah, hal inilah yang mengakibatkan ekuitas di tahun 2021 itu menjadi berkurang. Tapi di tahun 2022, Humi ini kembali mencatatkan laba usaha ya di 10,9 juta dolar AS. Jadi dari sisi kinerja sebenarnya ya lumayan bagus lah ya untuk pendapatan usahanya cenderung naik, tapi dari sisi laba usaha cenderung kurang stabil ya Sobat Maya. Di tahun 2020 bisa cuan, bisa profit lumayan besar. Di tahun 2021 ini malah ruginya lumayan besar dan di tahun 2022 kembali mengalami laba. Kalau misalnya kita lihat untuk perbandingannya per 31 Maret antara 2022 dengan 2023, harusnya sih di tahun 2023 ini laba dari Humi akan lebih baik ya dibandingkan dengan tahun 2022. Selanjutnya kita lihat dari sisi valuasi. Nah, ini saya bikin di harga sesuai prospektusnya ya Sobat Maya di harga 100. Dengan earning saya kalikan dengan 15.000 dan saya ambil earning di tahun 2022. Nah, jadi jika nantinya Humi ini listing di harga 100, maka PER-nya itu akan berada di 10,99 kali dan PBV-nya di 0,84 kali dengan market cap sebesar 1,8 triliun. To be fair, untuk valuasi dari Humi ini cenderung sangat murah ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. PER-nya hanya di 10,99 kali dan PBV-nya bahkan di bawah 1 dengan market cap sebesar 1,8 triliun. Hampir sama dengan pendapatannya Humi. Jadi dari sisi valuasi, Humi ini sangat menarik ya. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis menurut saya pribadi, Humi yang bergerak di sektor energi ini cukup menarik ya. Apalagi bidang usahanya Humi ini merupakan industri yang high barrier to entry. Dan Humi sendiri beserta entitas anak juga sudah punya pengalaman lebih dari 30 tahun di industri ini. Namun dari sisi kinerja masih kurang stabil ya. Hal ini dibuktikan di tahun 2021 di mana Humi malah mencetak rugi bersih yang lumayan besar. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Humi sangat murah ya untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk penggunaan dana IPO-nya, hampir keseluruhan dana dipakai untuk penyertaan modal kepada entitas anak. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, LS ini sangat jarang ya mengawal saham IPO. Dari semenjak IPO, LS ini hanya 2 kali mengawal saham IPO, yaitu GTSI dan juga Buah. Nah, untuk GTSI, yang juga merupakan anak usaha Humi, itu ARB hingga 3 kali. Sementara Buah ini arahnya 1 kali. Yang agak menyesakkan di IPO-nya GTSI, ya tadi ya, yang seperti saya bilang ke Sobat Maya, allotment-nya itu 100% Sobat Maya. Jadi ARB 3 kali itu sangat berasa. Dan bagi Sobat Maya yang udah ngikutin saya dari lama, pastinya udah tahu ya, hingga saat ini GTSI ini masih ada di portonya saya. Dari semenjak GTSI listing, sampai hari ini nggak pernah 1 kali pun melebihi harga IPO-nya. Jadi saya keep saham IPO GTSI juga sebagai reminder ya buat saya Sobat Maya. Biar saya tuh lebih hati-hati lagi dalam mengambil keputusan di saham IPO. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 2:1. Nah, hal ini membuat IPO-nya Humi menjadi lebih menarik ya, karena meminimalisir potensi kerugian di IPO-nya Humi. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu, tapi cenderung untuk skip. To be fair, valuasi dari Humi ini sangat menarik ya, dan fundamentalnya juga oke. Ditambah lagi, dia menawarkan waran dengan rasio 2:1. Tapi sayangnya, yang namanya manusia Sobat Maya, trauma itu pasti ada. Hingga saat ini, GTSI itu masih ada di portofolio saya, dan itu selalu merimain saya untuk selalu hati-hati ya dalam mengambil keputusan apakah ikutan saham IPO atau enggak. Jadi untuk IPO-nya Humi ini, saya sendiri akan wait and see dulu. Kalau misalnya nggak dapat info apa-apa, ya saya akan cenderung akan skip dulu ya untuk IPO ini. Apalagi
kalau misalnya sesuai jadwal, IPO Humi ini kan akan barengan juga dengan IPO lain ya. Jadi mungkin untuk fokus itu agak susah. Tapi tentu saja untuk keputusan saya ini masih tentatif ya Sobat Maya, seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya saya dengar ada info-info apa, ya mungkin saya akan ikutan IPO-nya Humi. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa dan berjalan begitu aja, saya akan cenderung skip untuk IPO-nya Humi ini. Seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Humi, lakukanlah order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya pesan atau enggak saham IPO Humi ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Humi. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Humi atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.